Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ananda berdua. Kemudian acara berikutnya yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Perum IKIP Tegal Kondo, Ibu Nurul Rina. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada linahtadiya an hadanallah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah Ranting Perumahan IKIP Tegal Kondo Asri yang kami banggakan, dan semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada kajian di Bakti Sosial Ranting Aisyah Perumahan IKIP tahun 1444 Hijriah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada kegiatan hari ini di Masjid Sang Surya dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kami curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir, khususnya ibu-ibu PRA dan bapak-bapak PRM yang telah menyisihkan sebagian rezekinya sehingga dapat terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini, sehingga kami patut mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah pada Ramadan tahun ini yaitu 1444 Hijriah, ibu-ibu PRA dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu agenda rutin kita
bakti sosial yang tepatnya alhamdulillah di bulan yang suci, bulan yang barokah, yaitu di bulan Ramadan. Alhamdulillah kegiatan ini merupakan implementasi dalam pengamalan Quran yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'un, yaitu kita dapat melaksanakan berbagi kepada sesama sehingga ukhuwah akan terjalin dengan baik. Di mana surat Al-Ma'un tadi telah dibacakan oleh ananda kita, yaitu Cira dan Naura. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, solihah, anak-anak yang qurrata ayun, membanggakan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Aisyah mempunyai peranan yang sangat dalam, yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan perempuan yang berkemajuan, yaitu perempuan yang dalam alam pikir dan kondisi kehidupannya maju sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh seperti kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu berbagi kepada sesama, melaksanakan amal sosial di masyarakat, sehingga kita tidak menjadi eksklusif, tapi inklusif, yaitu terbuka untuk semua. Serta mari kita semarakan ikut kajian di Masjid Sang Surya ini. Saya berharap atau saya mempersilahkan kepada ibu-ibu untuk mendalami ilmu, untuk menambah ilmu. Itu juga implementasi dari perempuan yang berkemajuan, dari risalah Islam perempuan berkemajuan, dari Aisyah, ibu-ibu Aisyah. Jadi kita bisa melaksanakan pengajian, mengikuti kajian-kajian. Kita terbuka, monggo bila ibu-ibu yang belum melaksanakan mengaji bisa bergabung di Masjid Sang Surya maupun di rumah dakwah. Itu merupakan Aisyah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apakah itu Aisyah. Ibu-ibu, Aisyah adalah istri dari Muhammadiyah. Jadi bapaknya Muhammadiyah, istrinya Aisyah. Iya, Aisyah diambil dari kata apa? Diambil dari kata Ibu Siti Aisyah, yaitu salah satu istri Rasulullah yang dalam berdakwahnya cerdas, cerdik, dan handal. Nah, dari situ kita bisa menteladani, sehingga antara ibu dan istri itu kalau di dalam rumah tangga kita kan saling berdampingan, ibu-ibu ya, saling bekerja sama. Begitupun kita di Bapak Muhammadiyah, di Ibu Aisyah, kita juga saling berdampingan. Meskipun suami istri itu punya tugas masing-masing, tapi dalam kesempatan yang memungkinkan untuk kita bekerja sama, kita akan berjalan bersama secara serasi, yaitu dengan bekerja atau berjalan bersama-sama antara suami dan istri, yaitu antara Bapak Muhammadiyah dan Ibu Aisyah. Itu yang perkenalan apa itu Aisyah dari saya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan kepada ibu-ibu atas kehadiran, kerawuhan
atas kesempatan yang telah bisa mengikuti dan partisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Semoga dan harapan saya acara ini bisa berjalan terus dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa menyebarkan kebaikan, kita bisa membagi kebaikan, amal soleh kepada sesama, kepada warga sekitar, sehingga kita bisa membaur, bisa berukhuwah dengan baik. Dari saya cukupi. Fastabil khairat, nasrum minallah, wa fathun qarib, wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikutnya, yang kelima, penyampaian tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Soleh. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala aydan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini khususnya ibu-ibu yang banyak pengen mendapat ampunan dari Allah, Bu. Saya mau tanya dulu ya. Ini ada nggak yang berniat hadir masuk di masjid ini dalam kondisi suci kemudian iktikaf sebentar ini? Ada nggak? Ada nggak, Bu? Belum ada. Kalau belum ada, kalau punya wudu, niatkan iktikaf saja sebentar aja. Kenapa? Kalaupun kita duduk sebentar seperti ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita niatkan iktikaf boleh. Bahkan kalau kita misalkan tadi mendengar sambutan, sekarang misalkan kita mendengar dalam rangka untuk thalabul ilmi, ya, dalam rangka untuk pelajaran iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini didoakan oleh para malaikat. Termasuk di antara salah satu doanya, kita dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya duduk di sini sebentar, niatkan iktikaf, apalagi sambil baca doa. Apakah doanya ibu-ibu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba ya ikuti ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu tahu artinya, Bu? Ada yang tahu artinya kan?
tetap saja di sini. Insya Allah kalau kita sambil berdoa, ya sambil mendengar, sambil kita juga melantunkan doa itu, insya Allah mudah-mudahan keluar dari masjid ini dapat dunia akhirat. Ya kan? Dapat dunia akhirat. Dunianya nanti dapat bingkisan, akhiratnya dapat ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hafal pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Begitu terus. Begitu terus. Nah, ini kan biar menjadi semangat. Kalau capek-capek tadi kata Pak itu juga boleh sholat jalan gitu ya. Nah, silakan, saya juga sama. Aku juga tahu. Jadi enak sholat jalan. Silakan bebas. Nah, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan itu kan terus saya kira ya berubah dari zaman satu zaman ke zaman berikutnya. Ini ibu-ibu yang usia paling sepuh, usia berapa Bu? Ada usia 80? Ada? 70 Bu? Oh, ada usia 70, berarti mengalami tahun berapa itu ya? Jadi tahu kehidupannya luar biasa. Kalau orang-orang yang usianya di atas 30, nah, kalau di atas 30 itu paling tidak mengalami dua zaman ya. Paling tidak mengalami 2 zaman. Zaman apa? Kalau dulu kan misalkan kita ambil handphone saja, dulu gak mengenal istilah itu. Sekarang sudah mulai mengenal. Saat itu ibu-ibu coba kalau janjian sama temannya gimana tuh? Pakai surat. Sekarang sudah gak ada surat-suratan ya, sudah gak laku. Nah, itu menunjukkan apa? Sudah terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Masya Allah, ternyata dari sekian perubahan itu, kalau kita lihat, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peran perempuan itu luar biasa. Peran perempuan itu peran ibu-ibu untuk mewujudkan mulai dari keluarga yang baik, berikutnya naik lagi ke tetangga, kehidupan bermasyarakat yang baik, sampai ke kehidupan bernegara yang baik, bahkan beragama tentunya lebih luas lagi. Peran ibu-ibu itu luar biasa. Makanya kalau ibu-ibu hanya tinggal di rumah saja, maaf, di saat tinggal di rumah saja, kira-kira bisa nggak melakukan perubahan? Bisa, mulai dari rumah. Betul sekali. Betul sekali. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun pula perubahan terbesar nanti sampai negara itu akan diciptakan dari perubahan yang kita bangun dari rumah. Ibu-ibu, kalau kita baca surat Ali Imran, tadarusnya sudah sampai surat Ali Imran? Sudah, alhamdulillah. Tahu kan gimana isinya di dalam surat Ali Imran? Jadi di surat Ali Imran itu banyak mengisahkan tentang keluarga. Ali Imran itu keluarga Imran, Ali itu keluarga Imran, keluarga Imran. Tapi di dalam surat Ali Imran itu yang banyak diceritakan adalah tentang kisah 2 perempuan. Siapa 2 perempuan itu? Yang pertama adalah istrinya Imran, kemudian yang kedua adalah Maryam putrinya. Nah, apa yang dilakukan oleh 2 orang ini? Istrinya Imran itu, beliau kan sampai bernazar ketika beliau mengandung anaknya. Beliau bernazar, nanti kalau sekiranya anak saya ini laki-laki, maka akan diwakafkan lah, kalau bahasa sekarang, akan diwakafkan untuk ditinggal di dalam masjid, ngurus Masjidil Aqsa pada saat itu. Untuk apa? Tentunya disitulah bangunan peradaban umat. Apa yang peradaban itu? Tahu sama apa ya? Jadi coba saja ya,
kita. Nah, itu yang dilakukan oleh istri Imran pun sama seperti itu. Begitu pula dengan Maryam. Maryam itu kan luar biasa ya. Karena Maryam itu anaknya beliau, kemudian sudah dimakamkan di dalam masjid itu, sampai-sampai Zakaria yang mengurus Maryam itu ketika beliau itu mau memberi makan kan sampai-sampai kaget, datang ke kamarnya mau memberi makan, lalu sudah ada makanan. Ini makanan dari mana? Dari Allah. Nah, itu di dalam surat Ali Imran. Jadi bagaimana Maryam pun mampu mendidik, membesarkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu bagi kita nabi. Dan memang dalam akidah Islam ya nabi, gitu ya. Dan itu luar biasa dampaknya juga. Nah, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kita ini berada di rumah saja akan mampu seperti itu, mampu membangun peradaban, apalagi kalau sekiranya sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Jadi kita ini jangan ikut-ikutan yang ke kanan kebablasan, yang ke kiri kebablasan. Oh, perempuan itu gak boleh kemana-mana, diam aja di rumah. Kalau bahasa dulu itu punya urusan perempuan itu apa saja? Sumur, dapur, sama kasur, kata seperti itu saja. Nah, kalau seperti itu, ya bukan berarti gak memberi dampak, bisa berdampak, tapi bagaimana bisa berdampak kalau kita gak punya ilmu? Makanya kenapa misalkan Imran itu terlibat aktif di dalam, istri Imran itu terlibat aktif di dalam masjid. Kenapa Maryam itu juga ditinggalkan di masjid? Karena ternyata saat itu masjid itu bisa menjadi pusat untuk menambah wawasan keilmuan, dan dengan wawasan keilmuan itulah ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bisa mampu membangun peradaban. Coba kalau misalkan tidak ada ilmunya, mau didik di mana? Mau didik anak yang baik seperti apa? Kan karena tidak tahu ilmunya. Tapi memang hebat ibu-ibu itu. Sebenarnya kalau bapak-bapak itu patut ngiri sama perempuan. Kalau untuk masuk surga itu gampang sekali perempuan itu. Ya Bu ya. Ada riwayat hadis Nabi ya. Ini riwayat ini kan sangat populer sekali. Tapi kalau saya baca memang dari beberapa penelitian terhadap hadis ini agak sedikit bermasalah. Tapi sebenarnya tidak bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya. Ada hadis Nabi SAW. Ini yang bikin ngiri bagi bapak-bapak. Sebenarnya saya ngiri betul sama perempuan itu. Kata Rasulullah SAW, Bu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Nah, yang semangat tuh jawabnya. Pengen masuk surga? Nah, ini ada riwayat hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil aqsa." Jadi kata Rasulullah SAW, kalau seorang perempuan itu pandai menjaga sholat 5 waktu saja, Bu, gak taraweh. Sholat 5 waktu saja, sholat 5 waktu ini yang wajib saja. Kemudian yang kedua puasa wajib saja. Kemudian pandai menjaga kehormatannya, kemaluannya. Kemudian taat pada suaminya. Apa kata Allah? Silakan masuk surga melalui pintu mana saja. Ada berapa pintu surga itu? Ada berapa? Ada dalam beberapa riwayat ada 8. Salah satunya ada yang disebut dengan babur raya. Babur raya itu bagi yang pandai atau yang rajin melaksanakan puasa. Nah, ini ibu-ibu ini enak sekali ya. Disuruh milih masuk surga dari pintu mana saja. Yang penting salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, lalu berikutnya taat pada suaminya. Berat tidak, Bu? Yang berat taat suami. Bahaya memang. Kenapa diakhirkan?
di zaman Rasulullah SAW itu ada sahabat-sahabat perempuan termasuk Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Beliau itu sedikit bertanya gitu, kalau bahasa kita mungkin protes ya, kepada Rasulullah SAW dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada di kalangan perempuan itu yang mereka itu melakukan protes kepada Rasulullah SAW. Apa protes yang disampaikan oleh Ummu Salamah ini? Di antaranya, pada saat itu Ummu Salamah termasuk juga sahabat-sahabat perempuannya menyampaikan pertama, ya Rasulullah, kenapa perempuan itu tidak boleh mengangkat senjata pergi ke medan pertempuran? Jadi karena tahu pahala yang besar kalau orang itu pergi ke medan pertempuran, maka ternyata ini ibu-ibu di zaman Rasulullah, ibu-ibu di zaman Rasulullah SAW itu punya semangat ingin mengangkat senjata pergi ke medan pertempuran. Dalam kondisi seperti itu tentu ada larangan dari Rasulullah SAW pada saat itu. Makanya ada protes, kenapa kok kita nggak boleh ikut berjuang di medan pertempuran? Padahal niatannya apa? Ingin pergi ke medan pertempuran itu membela agama Allah, yang kalau membela agama Allah tentu dapat pahala yang besar. Yang kedua, karena tidak boleh ikut berjuang membela agama Allah, lalu perempuan-perempuan ini juga protes. Kalau begitu perempuan ini sulit untuk mati syahid. Sementara bagi perempuan, bagi laki-laki mudah untuk mati syahid. Padahal kan bagaimana janji Allah bagi para syuhada itu? Selain diampuni dosa-dosanya juga akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para perempuan itu protes kepada Rasulullah SAW. Disampaikan termasuk oleh istrinya yaitu Ummu Salamah. Yang ketiga, ibu-ibu yang disampaikan protes itu, mengapa sih perempuan dan laki-laki itu dibedakan dalam masalah menjadi saksi? Kalau laki-laki itu satu orang, kalau perempuan itu dua orang. Makanya kalau saksi butuh dua orang, berarti kalau perempuan harus berapa orang, Bu? 4 orang. Ini pun disampaikan protes. Nah, kemudian protes yang keempat terkait dengan masalah pembagian waris. Pembagian waris karena kebetulan di dalam Islam itu lirrijali mislu hadil unsayain. Bagi seorang laki-laki itu sama dengan 2 orang perempuan. Berarti kalau laki-laki itu dapat 1, kalau perempuan itu setengah. Kalau orang laki-laki dapat 2, berarti perempuan itu dapat 1. Protes itu, kok bisa seperti itu? Nah, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala pun menjawab tentang protesnya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, "Wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Jadi kata Allah, kalian jangan iri dengan karunia yang Allah berikan pada sebagian dari sebagian yang lainnya. Jadi Allah itu mengutamakan sebagian kepada sebagian yang lainnya. Lalu kata Allah, bagi laki-laki pasti akan dapat bagian apa yang sudah diusahakannya. Bagi perempuan juga akan dapat bagian dari apa yang diusahakannya. Kemudian carilah karunia, mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Nah, jadi itu sebagai jawaban dari Allah. Dan ternyata luar biasa, perempuan itu diamnya saja di rumah itu, kalau sekiranya misalkan tadi disebutkan diamnya di rumah saja bisa membukakan pintu surga ya 8. Yang penting jaga aja itu, sholat
kemudian menjaga kehormatan, taat pada suami, maka dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Tapi satu lagi, jangan ditambahi nyakiti orang dengan lisan, bahaya. Karena ternyata ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat itu, beliau menyampaikan tentang sosok perempuan Fulana. Dia ini rajin sekali sholatnya, bukan hanya sholat 5 waktu saja, tapi juga sholat yang lainnya, sholat sunnatnya, tarawihnya rajin, begitu, sholat qobliyah sama badiahnya juga rajin, sholat duha dan lain sebagainya, puasanya juga ya puasa wajib, puasa sunnah ditambah lagi, sedekahnya banyak. Tapi waktu di jiranah dia menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan oleh sahabat Nabi, apakah dia itu termasuk ahli surga? Apa kata Rasulullah? Iya, min ahli nar. Tidak, katanya dia malah termasuk ahli neraka. Alhamdulillah. Tapi kalau sholatnya biasa saja, hanya sholat wajib saja 5 waktu. Kemudian puasa juga hanya puasa wajib, begitu ya. Kemudian dia kalau bersedekah itu, ya kalau saat itu sedekahnya bukan pakai uang, tapi pakai makanan. Saat itu dikatakan dengan roti yang pilihan yang sudah ini, dikatakan begitu. Tapi dia itu tidak menyakiti tetangganya, Apa dikatakan? Ia min ahli jannah, kata Rasul. Dia termasuk ahli surga. Jadi kalau ibu-ibu di sini itu misalkan sholat fardunya terjaga, tidak bolong-bolong, kemudian juga puasa wajibnya terjaga, sedekah, walaupun sedekahnya pilih-pilih pakai uang ya, di dompetnya ada uang 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, yang mana yang sedekahkan, yang 2.000